Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kembali lagi di channel Ruli Imam Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mengajak membuka ruang berpikir. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang agama dan filsafat, yang mana ini diambil dari seorang tokoh filsuf muslim yang bernama, lebih dikenal dengan nama Al-Farabi. Ini saya pahami sewaktu saya kuliah, juga saya mengkaji beberapa buku dan terutama sangat terbantu dengan kajian filsafatnya Dr. Fahrudin Faiz. Nah, ini juga salah satu bentuk interaktif saya dengan orang yang mensubscribe channel saya. Ketika dia merequest, insya Allah kalau saya mampu untuk mencari bahannya, saya akan jelaskan di video yang selanjutnya. Nah, untuk itu mari kita sama-sama siapkan kopi dan pikiran supaya lebih rileks dalam menyimak video kali ini. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan membahas agama dan filsafat ya. Kita tahu bahwa agama itu secara bahasa tidak agama kacau ya, artinya keteraturan hidup. Kalau filsafat itu bahasa Yunani yang filosofia gitu, jadi artinya cinta kebijaksanaan. Nah, kadangkala di kita itu ada opini bahwa agama tidak bisa bertemu dengan filsafat. Agama tidak menemui titik temu dengan filsafat. Nah, saya menukil dari pengajian Dr. Fahrudin Faiz yang sebetulnya sebelumnya saya sangat mencari tahu di mana titik temu agama dan filsafat ini, dan saya temukan di pengajiannya beliau dengan mengangkat salah seorang tokoh filsuf muslim yaitu Al-Farabi. Nah, ini luar biasanya saya bisa paham karena diawali dengan kata agama adalah sesuatu yang didasarkan pada keyakinan. Agama adalah sesuatu yang didasarkan pada keyakinan. Jadi sifatnya ini pada dasarnya agama ini keyakinan, keimanan kita. Nah, di sini keyakinan kita haruslah mampu ditunjang dengan pemahaman. Nah, pemahaman ini kan butuh ruang, artinya akal kita butuh ruang untuk bisa memahami apa yang kita sedang dan akan yakini. Seperti kita misalnya contoh beriman kepada Allah, itu kan keyakinan. Itu kan sebuah doktrin yang diajarkan kepada kita untuk kita mengimani dengan hati kita bahwa kita memang memiliki Tuhan, keberadaan Tuhan dan semestinya ada. Nah, apakah cukup sampai di situ? Tentu agar supaya keyakinan kita itu kokoh, maka akal dan nalar kita lah yang akan membantu keyakinan itu tetap kokoh. Nah, ruang akal kita inilah untuk mencapai kekokohan keyakinan itu dinamakan filsafat. Ini kalau dihubungkan agama dan filsafat. Jadi menurutnya Al-Farabi bahwa agama itu tidak bertentangan dengan filsafat. Malah justru filsafat itu mendukung agama. Karena sederhananya kalau saya mengartikan filsafat itu adalah berpikir, teknik berpikir. Jadi tidak jauh-jauh lah, pokoknya setiap orang yang berpikir itu berfilsafat, sederhananya seperti itu. Meskipun nanti ada standar-standarnya yang harus dilalui ketika memang dikatakan orang itu telah melakukan berpikir berfilsafat gitu kan. Nah, kenapa sekarang Al-Farabi mengatakan agama tidak bertentangan dengan filsafat gitu? Al-Farabi itu mengatakan bahwa
baik filsafat ataupun agama itu membicarakan kebenaran yang sama. Membicarakan kebenaran yang sama. Hanya saja diperoleh dengan cara yang berbeda. Nah, di sini kan orang beragama itu kaitannya sangat erat dengan para nabi dan para rasul. Sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, yang mana utusannya tersebut untuk menyampaikan pesan-pesan dari Tuhan, firman-firman dari Tuhan. Wahyu lah ya, agar mudah dipahami. Kalau filsuf mendapatkan kebenarannya itu dengan cara step by step, dengan cara merenung, dengan cara kontemplasi gitu ya, dengan cara mengasingkan diri, bertafakur. Namun pada akhirnya baik nabi maupun rasul itu sama-sama mencari kebenaran, dan kebenaran itu sumbernya dari Allah. Ini menurut Al-Farabi. Jadi nabi dan filsuf juga sama-sama mencari kebenaran, hanya jalan saja yang berbeda. Jika nabi instan, wahyu langsung dilimpahi. Kalau para filsuf itu step by step, merenung, kontemplasi, dan lain-lain. Tapi pada puncaknya mereka menuju kepada kebenaran yang sama. Sederhananya kan seperti ini contohnya. Kalau nabi misalnya dilimpahi oleh wahyu bahwa Allah itu ada. Kalau orang filsuf meyakini Allah ada itu, di tahap-tahap pikirannya melakukan perenungan sehingga dia meyakini Allah itu ada. Tetapi boleh bisa jadi dia sudah yakin bahwa Allah itu ada, tetapi dibantu dengan filsafat agar supaya memantapkan hatinya meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang ada di alam semesta ini semestinya, sebetulnya gitu. Nah, di sini uniknya Al-Farabi ada filsafat kenabian. Beliau membagi 3 akal manusia. Yang pertama akal fa'al, akal mustafat, akal aktual, dan akal potensial. Ketiga akal ini menurut Al-Farabi, akal fa'al atau akal mustafat ini adalah akal yang dimiliki oleh para nabi dan para filsuf. Akal fa'al ini, akal mustafat ini akal yang selalu menengadah ke atas. Jadi selalu ibarat ilmu pengetahuan ini air yang mengalir, ini akalnya ini selalu menengadah, selalu mewadahi air itu. Nah, ini akal mustafat. Jadi dia selalu dilimpahi oleh ilmu pengetahuan. Ada sebuah server besar di mana pengetahuan itu ada, dan pengetahuan itu akan mengalir kepada akal mustafat. Seperti contohnya ya nabi, tanpa perlu belajar pun mereka itu dilimpahi ilmu pengetahuan. Atau misalnya seperti Newton yang menemukan teori gravitasi. Itu kan dia padahal sering diem gitu di mana pelataran dekat pohon apel gitu, nggak nyadar kalau apel itu kan jatuh, apel itu jatuh. Tapi ketika akal mustafatnya itu mungkin sedang menengadah, sehingga dia ngeh gitu, oh bahwa ada teori, ada sebuah daya tarik dari atas ke bawah, ke muka bumi ini gitu. Nah, ada yang unik juga, wali nih. Wali itu sama, akalnya itu berada pada akal tahap mustafat, yang mana selalu terkoneksi dengan ilahi, tetapi sifatnya tidak permanen. Ini menurut Al-Farabi ya, dia hanya dapat ahwal saja. Kalau nabi itu wahyu jelas-jelas, pelimpahan selalu terhubung. Yang kalau filsuf dia mencari gitu step by step sampai menemukan kepada puncaknya. Nah, ini filsafat kenabian yang menurut saya sangat membantu, dimana hari-hari kalau kita di kampus atau kuliah selalu ada perdebatan tentang agama dan filsafat. Clear sebetulnya kalau menggunakan teorinya Al-Farabi, karena memang tadi mencarinya dengan jalan yang berbeda tetapi kebenarannya sama. Nah, maka derajatnya itu sama. Derajat ilmu pengetahuannya itu sebetulnya
Sama lah dikatakan. Karena kebenaran, misalnya Nabi berbicara soal keadilan, Nabi berbicara soal menghapus perbudakan. Para filsuf pun ketika mereka kontemplasi, merenungi, pada akhirnya mereka akan menemukan satu titik di mana mereka meyakini bahwa memang tidak seharusnya ada perbudakan. Tidak seharusnya ketidakadilan ini dipelihara gitu. Nah, ini kan derajat yang sama, namun berbeda gitu si pendapatan pengetahuannya ini. Nah, itu menurut Al-Farabi tentang agama dan filsafat. Jadi sebetulnya agama dan filsafat ini tidak ada pertentangannya. Nanti saya akan menjelaskan kritik saya lah terhadap orang-orang yang mungkin mengatakan filsafat itu sangat bertentangan dengan agama. Jadi memang ada orang yang mengatakan filsafat bertentangan dengan agama ya. Nah, ini mungkin mereka memahami filsafat itu sebagai produk pemikiran. Ya memang ketika misalnya kita mengkonsumsi pikiran, produk filsafatnya orang Yunani yang bukan berorientasi pada ilahi, kemudian kita sandingkan dengan agama Islam, ya bakal berbenturan lah. Karena itu produk hasil pemikiran. Kita boleh tidak setuju ketika filsafat itu kita tempatkan sebagai produk pemikiran, tetapi sebagai rangka untuk berpikir itu kita tidak bisa menolak. Karena manusia memang selalu berpikir. Ketika dia berpikir, maka dia berfilsafat, kan gitu sederhananya. Meskipun nanti banyak gitu standarisasi bagaimana orang berfilsafat. Namun kita pahami filsafat itu bukan sebagai produk, tetapi sebagai ruang berpikir, sebagai teknik berpikir. Maka kalau seperti itu, agama dan filsafat tidak akan berbenturan. Seperti mana yang dilakukan oleh Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meminta menghidupkan yang mati kepada Allah. Ya Allah tegurlah, apakah kamu tidak percaya bahwa saya bisa menghidupkan yang mati? Gitu kan? Bukan ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi. Ini supaya hati saya tenang. Jadi bukan kita tidak yakin kepada Allah, tetapi kita mencoba melengkapi keyakinan kita dengan argumentasi. Nah, itu fungsi filsafat dalam mendukung agama. Itu saja yang dapat saya paparkan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan, kritik dan saran, komentar, request apapun saya tunggu supaya kita tetap sama-sama belajar di sini. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.